Setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya tiba di kediaman Raja Iblis Batu Hitam di Pulau Iblis Abadi. Sebagai salah satu dari 18 Raja Iblis di bawah komando Raja Iblis Abadi, Raja Iblis Batu Hitam secara alami memiliki tempat tinggal di Pulau Iblis. Setelah memasuki kediaman, penjaga iblis yang ditempatkan di sini segera melayaninya. Konferensi Pulau Iblis Abadi akan dimulai dalam 2 hari. Selama ini, Qin Chen dan lainnya perlu ditempatkan di sini. Karena konferensi Pulau Iblis Abadi saat ini penuh dengan orang-orang yang kuat. Jenderal Iblis He Feng telah ada di sini dan mengetahui beberapa tempat dengan baik, jadi mereka mengundang Qin Chen untuk bermain. Qin Chen secara alami menolak, dan Jenderal Iblis He Feng dan yang lainnya segera pergi. Dikatakan bahwa itu adalah Pulau Iblis Abadi, yang sebenarnya mirip dengan kota Teran. Ada banyak restoran, pavilion iblis, dan tempat bersenang-senang di mana-mana. Jarang datang ke sini, Jenderal Iblis He Feng dan yang lainnya secara alami akan bersenang-senang, dan ada juga banyak tempat untuk menjual senjata iblis, serta berbagai harta karun khusus yang menarik banyak iblis yang kuat. Melihat Jenderal Iblis He Feng dan lainnya pergi, Qin Chen berbalik dan hendak pergi, tetapi dia melihat Raja Iblis Batu Hitam itu berjalan mendekat. "Kenapa kamu tidak keluar dan bermain dengan mereka?" ucap Raja Iblis Batu Hitam menatap Qin Chen dan bertanya. "Tidak tertarik," kata Qin Chen dengan ringan. Raja Iblis Batu Hitam mencibir dan berkata, berpura-pura serius, "Kamu tahu bahwa peri iblis paling populer di sini ada di tengah, dan ada banyak iblis wanita dari lautan iblis kekacauan ini. Mereka tahu bagaimana melayani pria dengan sangat baik. Jika ada pria yang memasuki peri iblis, dia benar-benar dapat melupakan kekesalannya dan terpesona. Ini seperti mendaki selama 9 hari. Apakah kamu tidak menyukainya?" Qin Chen berkata, masih tidak tertarik. Qin Chen tidak bisa menahan cemberut. Dia sekarang menemukan bahwa dia sakit kepala ketika bertemu dengan iblis wanita seperti Raja Iblis Batu Hitam. Karena wanita terlalu murung, dan mereka ingin menanyakan semuanya dengan sangat bergosip. Raja Iblis Batu Hitam berkata lagi, "Kalau begitu, tahukah kamu bahwa dalam 2 hari, akan ada konferensi Pulau Iblis? Pada pertemuan Pulau Iblis, banyak orang kuat di Pulau Iblis Abadi akan bersaing bersama. Setiap tahun, banyak jenderal iblis akan mati di konferensi Pulau Iblis. Tidak ada yang tahu apakah ini adalah 2 hari terakhir hidup mereka. Ini juga alasan mengapa aku membiarkan Jenderal Iblis He Feng dan yang lainnya pergi keluar, karena aku tidak dapat menjamin apakah mereka akan tetap hidup setelah konferensi Pulau Iblis. Mengapa tidak membiarkan mereka bahagia saat mereka masih hidup? Itu juga sama denganmu." Qin Chen menatap Raja Iblis Batu Hitam dengan curiga, dan berkata dalam hati, "Tuan Raja Iblis, Anda tampaknya sangat mengenal rumah peri iblis ini. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi sendiri. Jangan menarik bawahan Anda." "Maaf, saya sangat sibuk." "Apakah kamu masih laki-laki?" ucap Raja Iblis Batu Hitam berkata dengan marah. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Jika Anda ingin tahu apakah saya laki-laki, Anda dapat mengujinya sendiri. Saya dapat membantu Anda. Tidak perlu menggunakan metode ini." Ucap Qin Chen tersenyum dan berbalik untuk pergi. Orang ini, melihat punggung Qin Chen, mata Raja Iblis Batu Hitam itu berkilat, tetapi ada pandangan aneh di matanya. Kembali ke kamarnya, Qin Chen melihat bahwa setelah Raja Iblis Batu Hitam pergi, matanya berkilat, dan saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan telah memasuki kedalaman Pulau Abadi ini. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, berjalan di Pulau Iblis Abadi ini hampir seperti memasuki alam tanpa siapapun. Setelah menjelajahi Pulau Iblis Abadi sejenak, Qin Chen langsung datang ke Istana Iblis di tengah Pulau Iblis. Qin Chen hanya ingin masuk ke Istana Raja Iblis dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengguncang sosoknya dan langsung masuk ke bagian dalam Pulau Iblis. Di bawah Pulau Iblis, itu adalah Laut Iblis yang bergulung. Qin Chen menyelinap ke Laut Iblis dan terus turun. Di laut dalam Dewa Iblis Kekacauan di bawah Pulau Iblis Abadi ini, ada susunan iblis yang sangat besar. Kekuatan kegelapan menyebar di sepanjang dasar Laut Iblis Kekacauan. 18 pola hitam menghilang dalam kehampaan tak berujung, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. 18 bagian. Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke arah hilangnya 18 kekuatan gelap. Dia memperhatikan dengan hati-hati,
dan melihat bahwa di antara 18 lorong gelap yang menembus ke dalam kehampaan yang tak berujung, ada aliran terus-menerus dari kekuatan sumber iblis yang melonjak dan memasuki kedalaman pulau iblis abadi ini di dalam susunan iblis. Dan kekuatan susunan iblis ini tampaknya menyatu ke tempat lain di sepanjang jalur khusus. Itu masuk jauh ke dalam kehampaan, dan tidak dapat melihatnya. 18 saluran, apakah itu pulau hati iblis untuk Raja Iblis ke-18? Pikir Qin Chen, matanya berkilat, dan dia mengingat duel di medan duel Pulau Hati Iblis Batu Hitam, dan sumber iblis orang mati akan ditelan oleh medan duel. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sumber iblis yang telah ditelan pasti akan bertemu di suatu tempat. Sekarang tampaknya sangat mungkin ini adalah Pulau Iblis Abadi. Dan kekuatan dalam susunan iblis Pulau Iblis Abadi ini sangat mungkin mengarah ke tempat lain. Mungkinkah ini tempat di mana Laut Dewa Iblis Kekacauan berada? Masuk dan lihatlah. Sosok Qin Chen bergetar, dia segera memasuki formasi iblis, tetapi sosoknya baru saja bergerak. Dalam formasi iblis, napas yang sangat besar dan tertinggi meledak, kekuatan iblis yang mengerikan tersapu, rune yang dalam dan sederhana muncul, disertai dengan kekuatan gelap, tiba-tiba membombardir Qin Chen. Arai tertinggi, gumam Qin Chen berubah warna. Dia tidak pernah berpikir bahwa formasi iblis jauh di dalam Pulau Iblis Abadi ini adalah formasi iblis tertinggi. Kekuatan gelap ini sefleksibel ular berbisa, dengan cepat berkelok-kelok menuju Qin Chen. Hancurkan, ucap Qin Chen dengan rendah, menggedor, dua kekuatan bertabrakan dalam sekejap, dan tiba-tiba kekuatan gelap yang mengerikan hendak menyerbu pikiran Qin Chen. Kekuatan gelap ini mendekati tingkat tertinggi, dan tiba-tiba meledak, menyebabkan fluktuasi yang mengerikan di laut dalam sekitarnya. Kekuatan darah Raja Kegelapan, pohon iblis 10.000 dunia, tutup. Kekuatan darah Raja Kegelapan di benak Qin Chen tiba-tiba meledak, menekan kekuatan kegelapan untuk sesaat, dan kemudian pohon iblis 10.000 dunia di dunia kecauan mendesak. Dengan keras, kekuatan kegelapan langsung ditelan ke dalam dunia kekacauan. Saat berikutnya, seluruh laut dalam tiba-tiba menjadi tenang. Namun fluktuasi di sini telah menarik perhatian. Di kejauhan, beberapa nafas yang mengerikan mendekat dengan cepat. Qin Chen awalnya ingin melakukan penyelidikan lebih dalam di sini, tapi sekarang dia hanya bisa pergi, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba menghilang. Kekuatan kegelapan ini tidak mengerikan, dan susunan iblis tertinggi mungkin tidak dapat menjebaknya, tetapi susunan ini seharusnya tidak diletakkan oleh Raja Iblis Abadi dari Pulau Iblis Abadi. Dengan pemahaman Qin Chen tentang lautan Dewa Iblis Kekacauan, seorang Raja Iblis tidak memiliki kemampuan untuk meletakkan susunan tertinggi. Sangat mungkin bahwa itu diletakkan oleh iblis dari lautan iblis kekacauan ini, atau bahkan ada hubungannya dengan leluhur iblis abisal atau kekuatan gelap. Qin Chen secara alami tidak berani ceroboh. Tidak lama setelah Qin Chen menghilang, beberapa ahli klan iblis yang kuat memancarkan aura mengerikan tiba-tiba muncul di sini. Semuanya adalah Master Tianzun yang cukup kuat, memancarkan aura dingin. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka mengerutkan kening, ketika mereka akan terus mencari. Nafas yang mengerikan datang langsung ke sini. Dalam kehampaan, ki iblis yang luas melonjak. Sesosok iblis yang memancarkan aura mengerikan muncul di sini, energi iblis yang mengepul meledak ke langit, dan langsung menyelimuti dunia. Saya telah melihat Raja Iblis Abadi. Ucap para Master Iblis Tianzun yang kuat ini memberi hormat satu demi satu dan tampak hormat. Orang di sini adalah yang terkuat dari Pulau Iblis Abadi ini, Raja Iblis Abadi. Raja Iblis Abadi, momentumnya luar biasa, melihat sekeliling sebentar, lalu menatap beberapa orang yang hadir dan berkata dengan dingin, apa yang barusan terjadi di sini? Lord Eternal, saya tidak tahu. Tampaknya ada beberapa fluktuasi denyut iblis di sini sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan apapun setelah saya mencari. Ucap Master Iblis Tianzun berkata dengan hormat. Tidak menemukan. Gumam Raja Iblis Abadi, matanya penuh keraguan. Di tubuhnya, energi iblis yang mengerikan bertahan, dan energi iblis ini dengan cepat bergabung dengan dunia. Dalam sekejap, cahaya iblis tak berujung meledak di kedalaman lautan iblis kekacauan, dan serangkaian simbol sihir yang mengerikan muncul. Susunan tertinggi ini meraung, dan nafas gelap keluar, menghancurkan langit. Dalam kegelapan tak berujung ini, napas gelap yang berdebar-debar meresap,
Berkedip-kedip samar, seolah-olah menutupi seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan, samar-samar, tidak dapat merasakan akhirnya. Bahkan jalan surga di dunia iblis di atas lautan iblis kekacauan memancarkan kekuatan aneh, yang beresonansi dengan susunan besar di lautan iblis kekacauan. Raja Iblis Abadi mengerutkan kening, berpikir dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia menyatukan napasnya. Dengan keras, aura kegelapan tak berujung menghilang dan kekuatan dunia iblis dipulihkan. Aneh, gumam Raja Iblis Abadi, karena dia tidak pernah merasakan apapun dari susunan tertinggi ini. Hanya saja ada fluktuasi aneh yang dirasakan olehnya. Apakah itu ilusi? Tuanku, apa yang terjadi? Ucap beberapa Master Iblis Tianzun bergegas bertanya. Raja Iblis Abadi mendengus dingin, seharusnya tidak menjadi masalah besar, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Semua Master Iblis Tianzun mengangguk. Karena Raja Iblis Abadi berkata demikian, mereka juga menjadi tenang. Tetapi masih ada Master Iblis Tianzun yang berkata dengan hati-hati, Tuanku, saya mendengar bahwa pasukan adil dunia iblis yang mengaku berada di bawah komando Putri Dewa Iblis, telah menghancurkan rencana leluhur di seluruh dunia iblis. Ini telah menjadi sangat gila. Baru-baru ini, bahkan di dekat Laut Iblis Kekacauan, tampaknya ada jejak tentara yang saleh. Fluktuasi barusan, akankah itu? Raja Iblis Abadi mencibir, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, ya, tentara yang benar di bawah Putri Iblis hanyalah sekelompok semut yang tidak mau diterangi oleh leluhur iblis. Di bawah kepemimpinan Tuan Mozu, iblis kita sekarang adalah ras pertama di alam semesta. Mereka yang mengaku sebagai tentara yang benar, adalah pengkhianat dan semut mol dari dunia iblis kita. Jika mereka berani membuat masalah di Pulau Iblis Abadiku, aku akan membiarkan. Mereka tidak pernah kembali, ucap Raja Iblis Abadi memancarkan aura iblis yang tak ada habisnya dan mengerikan. Dia berkata lagi dengan sungguh-sungguh, kamu terus menjaga tempat ini. Jika pertemuan Pulau Iblis ini dapat memiliki iblis baru dan kuat, aku akan membawamu ke kolam gelap untuk dibaptis lagi setelah pertemuan Pulau Iblis ini. Ini adalah hadiah untukmu. Mendengar kata-kata itu, wajah beberapa Tianzun klan iblis ini semua memancarkan warna ekstasi, dan berkata dengan hormat, terima kasih Raja Iblis Abadi. Raja Iblis Abadi mengangguk, dan dengan keras, sosoknya tiba-tiba menghilang. Para Master Tianzun klan iblis ini juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah mereka telah terintegrasi ke dalam susunan tertinggi dan menghilang. Laut dalam ini juga dengan cepat memulihkan ketenangannya. Setelah semua orang ini pergi, dalam kehampaan ini, sesosok muncul secara diam-diam. Itu adalah Qin Chen. Dia tidak pergi sebelumnya. Sebaliknya, dia bersembunyi di sini. Dengan keterampilan kultivasi Qin Chen saat ini, di bawah restu pohon iblis 10.000 dunia, selama dia berhati-hati, di bawah yang tertinggi, hampir tidak ada yang dapat menemukan jejaknya. Qin Chen menatap susunan sumber iblis di bawah. Kali ini, dia tidak terus bergerak. Dia hanya bergumam, benar saja. Susunan di lautan Dewa Iblis Kekacauan ini diletakkan oleh leluhur abisal dan penguasa iblis dari lautan iblis kekacauan ini. Jika dia tidak merespons tepat waktu sekarang, setelah dia mengaktifkan arai sepenuhnya, dia akan ditemukan oleh penguasa iblis Laut Iblis Kekacauan, dan kemudian dia akan mendapat masalah. Yang membuat Qin Chen semakin bersemangat adalah pesan lain yang baru saja dia dengar. Tentara adil dunia iblis. Tentara adil klan iblis ini tampaknya mengklaim berada di bawah komando beberapa putri Dewa Iblis. Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini adalah petunjuk. Jika tentara adil benar-benar di bawah komando Lian Xinluo, maka mungkin dia akan mendapat kabar. Selama dia menemukannya, dia secara alami dapat memperoleh beberapa informasi dari sisi. Mata Qin Chen tajam. Dia melirik arai sumber iblis di bawah. Meskipun dia ingin mengetahui situasi spesifik dari arai sumber iblis, tapi sekarang, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika aku ingin mengetahui arai sumber iblis ini, aku setidaknya harus menjadi Raja Iblis. Sepertinya ada larangan khusus pada Raja Iblis Abadi barusan, sehingga dia memiliki kendali tertentu atas arai sumber iblis. Selama aku memenangkan konferensi Pulau Iblis Abadi, aku seharusnya mengetahui informasi lebih lanjut. Gumam Qin Chen bersemangat. Memikirkan hal ini, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kali ini, dia harus memenangkan konferensi Pulau Iblis. Malam hari,
Qin Chen diam-diam kembali ke kediaman Raja Iblis Batu Hitam. Begitu dia memasuki kamarnya, tubuhnya histeresis, dan dia melihat bahwa di kamarnya, Raja Iblis Batu Hitam sedang duduk di sana, dengan kaki bersilang, dan senyum mengejek di mulutnya, menatapnya dengan dingin. "Bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik dengan rumah peri iblis? Mengapa kamu pergi?" ucap Raja Iblis Batu Hitam mencibir, ekspresinya menghina. Qin Chen menyentuh hidungnya dan berkata, "Tuan Mozun, ini urusan pribadiku. Dan, tuanku, tidak baik bagi Anda untuk masuk ke kamar saya di tengah malam bukan? Kamarmu," ucap Raja Iblis Batu Hitam tersenyum, "ini tempat tinggalku. Semua yang ada di sini adalah milikku." Qin Chen tertegun, "Benarkah begitu?" "Ya, bahkan jika semua yang ada di kediaman ini adalah milik Anda. Tuanku, sebagai seorang wanita, masuk ke kamar bawahan pada larut malam, itu tidak terlalu baik," kata Qin Chen tersenyum. Ada sedikit sakit kepala di hatinya, Raja Iblis Batu Hitam ini benar-benar merepotkan. Sambil membiarkannya pergi ke rumah peri iblis untuk bahagia, sementara dia marah karena dicurigai pulang larut malam, wanita ini benar-benar tidak mengerti apa yang dia pikirkan. "Kamu bilang tidak baik," ucap Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba berdiri, selangkah demi selangkah menuju Qin Chen. Tubuhnya anggun, saat ini, dia mengenakan gaun, dan pahanya ditutupi sutra hitam. Sosoknya yang seperti iblis membuatnya sulit bernapas. Aroma samar datang, dan Raja Iblis Batu Hitam datang ke Qin Chen, menatap Qin Chen dengan sepasang mata yang indah, bersinar seperti gelombang air, dan berkata dengan dingin, "Sebagai Jenderal Iblis, kamu adalah milikku. Apa yang perlu dihindari olehku?" Dia bernafas seperti anggrek, dan aroma hangat dari mulutnya langsung masuk ke hidung Qin Chen. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Qin Chen bahkan bisa melihat pori-pori di hidung halus Raja Iblis Batu Hitam. Qin Chen mengerutkan kening dan melangkah mundur. "Kamu sangat berani, aku sedang berbicara denganmu. Beraninya kamu mundur. Apakah kamu menghormatiku?" ucap Raja Iblis Batu Hitam melihat Qin Chen melangkah mundur, dia tiba-tiba kehilangan rasa hangat. Tapi tiba-tiba menjadi mulia dan glamor. Temperamennya berubah dan dia terlihat cemberut. "Tuan Mozun, Anda adalah kecantikan yang langka, dan bawahan ini karena tidak tahan dengan keindahan Anda, dan dengan penuh hormat, jadi bawahan hanya bisa mundur," ucap Qin Chen tersenyum. "Apakah kamu benar-benar memiliki rasa hormat, mengapa kamu tidak bisa melihatnya?" ucap Raja Iblis Batu Hitam melangkah lebih dekat, "Jika kamu benar-benar hormat, bagaimana kamu bisa mundur dengan penampilanku yang menakjubkan?" Qin Chen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Mozun menyukai bawahannya untuk mengambil inisiatif, wajar jika bawahan harus hormat dan patuh." Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju dan mendekati Raja Iblis Batu Hitam. Tangan kanannya, entah kapan, dia sudah menggenggam tangan ramping Raja Iblis Batu Hitam, dan pada saat yang sama membuka mulutnya dan mencium Raja Iblis Batu Hitam. "Kamu," cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Batu Hitam. Ada energi iblis yang mengerikan meletus di tubuhnya. Dengan keras, energi iblis yang luar biasa langsung berubah menjadi pedang tajam dan menebas ke arah Qin Chen. Di permukaan tubuh Qin Chen, ada juga gelombang energi iblis yang mengerikan, yang berubah menjadi baju besi untuk memblokir energi iblis, dan pada saat yang sama terus mendekati Raja Iblis Batu Hitam sambil tersenyum. "Kamu ingin mati," ucap Raja Iblis Batu Hitam sangat terkejut dan marah. Demon Chen ini sangat berani, ini pertama kalinya seseorang berani melakukan ini padanya. Karena malu, dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menamparkan Qin Chen dengan telapak tangannya, tapi tangan kiri Qin Chen terangkat, meraih tangan kanan Raja Iblis Batu Hitam, dan dia tidak bisa bergerak. Kedua orang itu meledak, menghancurkan tembok dan muncul langsung di halaman. "Apakah Anda tidak menyukainya?" kata Qin Chen sambil tersenyum, dan menekan Raja Iblis Batu Hitam di atas meja batu di halaman. "Kamu," ucap Raja Iblis Batu Hitam menjadi marah karena malu, dan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya lemah, dan kekuatannya sama sekali tidak dapat dikerahkan. "Haha, Jenderal Iblis pertama, hari ini kamu tidak pergi ke rumah peri iblis, kamu benar-benar menderita kerugian besar." Untuk merayakan pembukaan konferensi Pulau Iblis, 7 dari 10 peri iblis teratas di rumah peri iblis muncul hari ini. Dikatakan bahwa besok, 3 teratas juga akan
Pada saat ini, suara tawa dari Jenderal Iblis Hei Feng dan Jenderal Iblis lainnya keluar dari halaman. Saat berikutnya, 9 Jenderal Iblis muncul di halaman dalam keadaan mabuk. Kemudian, ke-9 Jenderal Iblis itu tertegun, dan mata mereka menjadi bulat. Semua botol anggur di tangannya jatuh ke tanah. Mereka mabuk dan terbangun. Apa yang mereka lihat? Iblis pertama benar-benar menekan Raja Iblis Batu Hitam di atas meja batu. Tubuh 9 Jenderal Iblis bergetar hebat, dan gelombang badai menggulung hati mereka. Saat berikutnya, 9 Jenderal Iblis besar saling memandang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kegelisahan. Mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Postur Raja Iblis Batu Hitam dan Jenderal Iblis pertama membuat mereka harus melamun. Ini tidak mungkin. Meski Jenderal Iblis pertama luar biasa, apa pesona yang dimilikinya, yang benar-benar dapat merayu Raja Iblis Batu Hitam. Tidak peduli. Pergi cepat, tidak ada cara untuk tinggal di sini, dan tetap di sini, mereka takut dibunuh. Baru setelah mereka kembali ke kamarnya, ke-9 Jenderal Iblis merasa lega dan menemukan bahwa punggungnya benar-benar basah dan dingin. Di halaman, Raja Iblis Batu Hitam menjadi marah dan mendesak kekuatan Tianzun untuk mengguncang Qin Chen secara langsung. Dia memandang Qin Chen dengan malu dan marah. Bajingan ini membuatnya kehilangan wajah sebesar itu di depan bawahannya. Mengapa Lord Mozun marah? Bukankah itu yang Anda inginkan, agar saya lebih dekat dengan Anda? Kata Qin Chen tersenyum, mengangkat tangan dan memegang tangan giok Raja Iblis Batu Hitam, dan berkata sambil tersenyum, sangat harum. Kamu, ucap Raja Iblis Batu Hitam, wajahnya memerah dan hampir gila. Yah, sudah larut. Bawahan akan beristirahat. Jika Tuan Mozun tidak keberatan, tempat tidur bawahan akan selalu terbuka untuk Anda. Ucap Qin Chen tersenyum dan kembali ke kamarnya. Wajah Raja Iblis Batu Hitam berwarna biru dan merah. Dia menatap punggung Qin Chen dengan tatapan dingin dan jelek. Namun, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Sebelumnya, ketika dia ditekan oleh Qin Chen, dia mengerahkan lebih dari 60% kekuatannya. Meskipun dia malu, dan Qin Chen adalah Jenderal Iblis pertama di bawah komandonya, dan dia tidak mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Tapi Qin Chen dengan kekuatan 60%-nya, bahkan tidak bergerak, ini membuat mata Iblis Batu Hitam berbinar. Kekuatan anak ini memang luar biasa, kali ini di konferensi Pulau Iblis, saya khawatir dia akan memberi saya kejutan. Gumam Raja Iblis Batu Hitam berbisik. Demi kamu, aku akan mengampuni kamu kali ini. Dengan mendengus dingin, Raja Iblis Batu Hitam menemukan alasan untuk dirinya sendiri dan buru-buru berbalik dan pergi. Dalam 2 hari berikutnya, Qin Chen diam-diam berlatih di kamarnya. Memasuki dunia iblis, ada banyak bahaya. Secara alami, dia tidak melepaskan kesempatan untuk berkultivasi, dan terus meningkatkan kekuatannya. 2 hari berlalu. Pagi-pagi sekali, Raja Iblis Batu Hitam memanggil Qin Chen dan Jenderal Iblis besar lainnya. Hari ini adalah hari konferensi Pulau Iblis. Ikuti saya untuk bertemu dengan Raja Iblis Abadi. Ingat, Anda tidak boleh gegabah di pertemuan Pulau Iblis. Ini bukan Pulau Hati Batu Hitam. Jika Anda membuat marah Raja Iblis Abadi, aku tidak bisa melindungimu. Ayo pergi, ucap Raja Iblis Batu Hitam menatap Qin Chen dengan ganas, dan segera memimpin jalan ke istana Raja Iblis Abadi. Qin Chen tidak peduli dan tersenyum, dia melangkah keluar, mengikuti sosok Raja Iblis Batu Hitam, berdiri di belakang kirinya, menuju ke istana Raja Iblis Abadi. Di luar istana pusat iblis yang luas, ada alun-alun istana iblis yang sangat besar. Saat ini, ada banyak iblis yang kuat, satu persatu dengan momentum yang mengerikan, berdiri di kubu yang berbeda. Ketika Raja Iblis Batu Hitam memimpin Qin Chen dan lainnya, banyak orang memandang Raja Iblis Batu Hitam sebagai Raja Iblis yang cantik. Raja Iblis Batu Hitam secara alami cukup menarik perhatian. Hanya beberapa orang yang menatap matanya dengan kewaspadaan, tetapi mata beberapa orang tidak bermoral. Raja Iblis Batu Hitam, hahaha, kamu akhirnya di sini, bagaimana kabarmu, apakah kamu sudah mengetahuinya? Ikuti aku, Sue Jiao, dan aku berjanji akan membuatmu enak dan pedas. Segera setelah Raja Iblis Batu Hitam jatuh, suara nyaring terdengar. Itu adalah Raja Iblis Naga Darah, Sue Jiao.
Dia menatap Raja Iblis Batu Hitam dengan mata telanjang, dan menguraikan senyum serakah di sudut mulutnya. Di sampingnya, Jenderal Iblis Bulu Hitam dan pria kuat lainnya semuanya tersenyum penuh nafsu. Wajah Raja Iblis Batu Hitam menjadi jelek. Tidak menunggu dia berbicara, Sue Jiao, kamu pria yang kasar, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memikirkan Raja Iblis Batu Hitam? Pada saat ini, suara aneh terdengar, membuat wajah Raja Iblis Sue Jiao tenggelam, dan dia menoleh untuk melihat. Tapi melihat pria ini, wajah Sue Jiao tiba-tiba sedikit berubah. Raja Iblis Batu Hitam, kamu benar-benar semakin cantik. Mata klan Iblis Kuat Yin dan yang jatuh pada Raja Iblis Batu Hitam, matanya sangat aneh, dan dia tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Dia menikmati setiap bagian dari Raja Iblis Batu Hitam. Mata serakah itu tampak seperti menelan Raja Iblis Batu Hitam dalam satu gigitan. Raja Iblis Batu Hitam menunjukkan tampilan yang lebih menjijikkan dan menatap pria itu dengan dingin. Pria ini adalah Iblis Baris ke-8, burung hantu bulan. Dia bernafsu dan kuat. Dia bahkan di atas Raja Iblis ke-12 Sue Jiao. Raja Iblis Batu Hitam yakin jika dia tertangkap oleh orang ini, burung hantu bulan akan mencorengnya. Karena itu, dia harus kuat dan lebih kuat dari burung hantu bulan. Burung hantu bulan, jangan menatapku dengan matamu yang menjijikkan, kalau tidak aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Ucap Raja Iblis Batu Hitam dengan dingin. Jika aku bisa mati di bawah rok delima Raja Iblis Batu Hitam, aku akan mati dengan baik. Ketika kamu membiarkanku bersenang-senang dalam semalam, aku akan membiarkanmu membunuhku. Ucap Raja Iblis Burung Hantu Bulan berkata sambil tersenyum. Raja Iblis Batu Hitam berubah warna. Kali ini, konferensi Pulau Iblis bahkan lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa bertahan hidup di bawah incaran orang-orang kuat seperti burung hantu bulan dan naga darah bukan hanya kekuatannya, tapi juga identitasnya sebagai Raja Iblis. Raja Iblis Burung Hantu Bulan dan yang lainnya tidak berani menyerangnya dengan mudah, jika tidak, mereka akan dihukum oleh Raja Iblis Abadi. Namun, jika dia kehilangan statusnya sebagai Raja Iblis di pertemuan Pulau Iblis, maka dia akan menjadi mangsa Raja Iblis Burung Hantu Bulan dan orang-orang kuat lainnya. Hidup dan matinya tidak lagi menjadi miliknya. Oleh karena itu, dia harus mempertahankan posisinya sebagai 16 Raja Iblis di konferensi Pulau Iblis. Saat ini, alun-alun aula penuh dengan komunikasi. Namun, saat ini, semua orang tiba-tiba terdiam, dan sekelompok orang kuat datang dari jauh. Pemimpinnya sangat bermartabat, dan kekuatannya luar biasa. Itu adalah Iblis Baris ketiga di bawah komando Raja Iblis Abadi, Raja Iblis yang ganas. Di antara 18 Raja Iblis, 3 teratas tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dan paling mengerikan. Nafas orang ini sangat berbeda dan luar biasa, sosoknya agung, matanya sangat dingin, dan dia melirik kerumunan dalam sekejap, seperti gunung berapi yang akan meletus, menekan semua orang. Tianzun setengah langkah. Gumam Qin Chen menghela nafas lega. Iblis Baris ketiga, itu hanya setengah langkah menuju ranah Tianzun selanjutnya, ini berada di luar dugaan Qin Chen. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan Laut Iblis kekacauan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan, itu tidak melebihi harapannya. Ketika Qin Chen sedang berpikir, momentum ganas lainnya menyapu di kejauhan, dan sosok kuat dengan tubuh dingin duduk di atas kereta emas. Aura yang jauh melampaui Raja Iblis kedua dan ketiga, langsung menyapu dunia.